Kebanyakan dari mereka memiliki capit dan sering dikonsumsi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah crustacea. Apa itu crustacea? Dan apa yang membuatnya istimewa? Crustacea adalah hewan tidak bertulang belakang atau yang biasa disebut sebagai invertebrata. Mereka berada di filum Arthropoda atau hewan berkaki ruas. Filum-filum ini juga mencakup hewan seperti arachnida yang mencakup kalajengking dan laba-laba, myriapoda yang meliputi lipan dan kelabang, dan insekta yang meliputi serangga. Lalu, apa yang membuat crustacea unggul dibandingkan kelas-kelas arthropoda lainnya? Dan hewan-hewan apakah yang termasuk dalam kelas crustacea? Tonton video ini sampai selesai dan ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Pada dasarnya, crustacea adalah hewan bertubuh keras yang tubuhnya dilapisi oleh eksoskeleton atau rangka luar. Kebanyakan mereka adalah hewan akuatik. Namun, ada beberapa spesies yang terestrial atau hidup di darat. Crustacea dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Apa saja kelompoknya? Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah Copepoda. Mereka masuk crustacea yang akuatik dan kebanyakan hidup di air laut. Kebanyakan dari mereka adalah hewan mikroskopis yang bisa dianggap sebagai plankton. Namun, ada juga yang bersifat parasit. Selanjutnya adalah Branchiopoda, kelompok crustacea yang bersifat akuatik. Contohnya adalah kutu air yang bersifat mikroskopis dan Triops, sejenis crustacea purba yang hidup di air-air dangkal. Selanjutnya adalah Ostrakot atau udang biji. Mereka juga termasuk hewan akuatik yang memiliki ciri khas bertubuh bulat. Ada sejenis Ostracoda yang dapat membuat fenomena indah di laut, terutama saat malam hari. Ada kalanya laut berpijar, biasanya warna biru atau nila, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah beberapa plankton, dan faktor lain adalah sejumlah Ostracoda yang disebut sebagai kunang-kunang laut yang dapat berpijak. Dengan bioluminesensi. Selanjutnya adalah Cirripedia. Mungkin kalian tidak menyangka kalau mereka adalah hewan, terutama hewan crustacea.
kita semua mengenalnya sebagai hewan teritif. Mereka adalah hewan yang tidak bergerak, namun dapat melekat di satu permukaan, mau itu benda, hewan, atau tumbuhan. Larvanya berenang bebas di lautan. Pada saat mereka dewasa, baru mereka melekat. Kaki yang tadinya digunakan untuk berenang berkembang menjadi alat makan yang berupa plankton dan partikel-partikel kecil di lautan. Selanjutnya adalah Malacostraca yang melingkupi hewan-hewan krustasea yang sangat umum. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian menemukan video ini menarik, tolong like ya. Kelompok krustasea ini dibagi menjadi beberapa order. Yang pertama adalah Amphipoda, berupa kelompok krustasea yang umumnya akuatik. Mereka dapat menjadi detritivor atau juga memakan bangkai. Namun ada beberapa spesies yang memiliki kebiasaan unik. Clonima adalah semacam amphipod parasitoid yang dapat mengambil bagian dari tunicata dan menggunakannya sebagai tempat tinggal sembari mengapung di air. Selanjutnya adalah Isopoda atau pilbak. Mereka masuk unik untuk krustasea karena kebanyakan dari mereka adalah hewan terestrial. Meskipun ada juga yang akuatik. Contohnya Bathynomus giganteus. Isopoda terbesar di dunia yang hidup di laut dalam. Mereka memiliki pertahanan khusus, yaitu dapat menggulung tubuhnya saat terancam. Selanjutnya adalah Decapoda atau kaki 10. Inilah krustasea yang paling umum. Kebanyakan dari mereka memiliki capit dan sering dikonsumsi oleh manusia. Hewan-hewan ini meliputi kepiting yang berjalan ke samping, ngomang yang memiliki cangkang yang diambil dari sisa-sisa gastropoda, dan udang. Capit mereka memiliki banyak fungsi. Terlepas dari mengambil makanan dan benda, ada yang dapat menggunakan capitnya untuk percumbuan. Misalnya kepiting biola yang memiliki capit besar sebelah. Dan ada juga yang dapat menghasilkan gelombang panas. Misalnya udang pistol yang dapat menghasilkan letupan suara yang sangat keras dari capitnya. Meskipun biasanya bertubuh kecil, ada beberapa dari mereka yang tumbuh raksasa. Misalnya ketam kelapa dan kepiting laba-laba Jepang. Pada umumnya mereka hidup di celah-celah seperti karang atau membuat liang di pasir. Dan ada beberapa yang dapat bersimbiosis dengan hewan lain, misalnya dengan bulu babi
atau dengan ikan. Misalnya udang pembersih yang memakan sisa-sisa di mulut ikan. Dan terakhir adalah stomatopoda atau yang biasa disebut udang ronggeng atau udang lalang sembah. Mereka salah satu hewan terhebat di muka bumi. Mereka adalah hewan dengan pukulan tercepat yang dapat mencapai 80 km per jam, yang dapat menghasilkan ledakan gelembung dan memecahkan cangkang mangsa. Matanya juga sangat super. Mereka memiliki fotoreseptor yang kompleks yang dapat melihat warna manusia belum tentu bisa lihat. Itulah contoh dari macam-macam krustasea. Ada lagi contoh krustasea yang kalian tahu? Jika ada, tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.